Kita akan membahas kegiatan modul 1, kegiatan belajar 1 bagian kedua, masih tentang pengertian ruang lingkup infrastruktur IT. Pada kali ini kita akan membahas tentang layanan-layanan infrastruktur teknologi informasi. Itu terdiri dari apa saja? Selain perangkat keras dan perangkat lunak, teknologi informasi juga merupakan seperangkat layanan dalam perusahaan yang dialokasikan oleh manajemen dan terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Bagian ini terdiri dari layanan platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan antar karyawan dan pelanggan dan pemasok dan lingkungan digital yang konsisten, meliputi server, komputer, laptop, dan layanan internet serta smartphone. Berikutnya adalah layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Berikutnya adalah layanan pengelolaan data yang menyimpan data dan mengelola data organisasi, serta menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Berikutnya adalah layanan perangkat lunak aplikasi yang menyediakan kemampuan di seluruh kegiatan bisnis organisasi seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen, hubungan pelanggan, rantai pasok, dan manajemen pengetahuan yang dihubungkan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Layanan manajemen fasilitas fisik mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Oke, jadi ini yang bagian terakhir. Layanan manajemen teknologi merencanakan dan mengembangkan infrastruktur mengkoordinasi layanan dengan unit bisnis, mengelola akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Sedangkan layanan standar teknologi informasi memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnisnya. Layanan pendidikan teknologi informasi bertugas sebagai sistem sarana pelatihan bagi karyawan dan menawarkan pelatihan bagi manajer dalam merencanakan serta mengelola investasi teknologi informasi. Layanan penelitian dan pengembangan informasi menyediakan penelitian mengenai proyek-proyek dan investasi teknologi informasi yang berpotensi dapat membantu perusahaan mendiferensiasi diri dari pasar. Oke. Evolusi infrastruktur teknologi informasi. Beberapa periode era evolusi infrastruktur mencakup beberapa masa. Dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun terdapat 5 tahap evolusi yang telah dilewati. Masing-masing evolusi memberikan konfigurasi daya komputasi dan elemen-elemen struktur yang berbeda. Pada saat awal, antara tahun 1930 sampai 1950, evolusi mesin akuntansi elektronik ini memiliki karakter adalah komputer bisnis menggunakan mesin khusus yang dapat menyortir data dan menghitung total dengan mencetak laporan. Pengolahan tugas-tugas akuntansi keuangan yang efisien namun berukuran besar dan tidak praktis. Tidak ada programmer, operator mesin adalah sistem operasinya. Pada tahap berikutnya,
era mainframe dan komputer mini itu terjadi mulai tahun 59 hingga sekarang, itu komputer tersedia secara terpusat di bawah kendali programmer dan operator sistem komputer. Mainframe dapat terhubung dengan ribuan terminal secara acak dan jarak jauh. Di awal tahun 50-an diperkenalkan komputer, UNIVAC, dan sebagainya, IBM, Minideck. Pada tahun 1981 hingga sekarang, itu mulailah era personal komputer, di mana pada saat itu PC IBM mulai dianggap sebagai sarana yang masuk ke dalam rumah untuk bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di rumah, misalkan mengetik dan segala macamnya. Awalnya dengan sistem operasi DOS. Di sisi yang sampingnya ada komputer Apple yang juga bergerak dalam dunia personal bisnis, personal komputer. Tahun 84 itu mulailah era client server, di mana komputer berhubungan dengan suatu server mulai dengan menggunakan jaringan untuk menarik data dan mengolah data dengan kapasitas yang cukup besar. Klien berada di sisi komputer pengguna, sedangkan server ada di suatu pusat komputer. Pada tahun 92 sampai sekarang, masuklah dunia komputasi internet seiring dengan berkembangnya teknologi internet dan komunikasi yang terpercaya, dan banyak perusahaan-perusahaan yang mulai serius menggunakan standar jaringan TCP/IP. Infrastruktur ini berhasil menghubungkan berbagai piranti keras yang ada di rumah tangga dan di pusat-pusat bisnis. Oke, penggerak jaringan informasi adalah hukum Moore dan daya mikroprosesingnya, hukum penyimpanan digital massa yang menggunakan teknik penyimpanan dengan kelipatan yang amat sangat tinggi, hukum Metcalfe tentang menyatakan jaringan komunikasi proporsional yang akurat, terus penurunan biaya komunikasi dan internet. Itu makin banyak pengguna, maka biaya operasionalnya makin menurun sehingga makin efisien, sehingga makin banyak pengguna. Terus dampak dari standarisasi teknologi yang kemudian berbagai produk mengarah pada sistem yang sama sehingga biaya produksinya menjadi lebih murah. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya.